Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome Andre Gunawan. Dress code-nya katanya suruh ada London, saya kurang tahu nih dress code London kayak gimana, jadi mencoba pakai sial aja. Walaupun ada yang bilang, kok Andre ini kayak Enterwin. Oh iya iya iya. Oke, tapi bersyukur banget kalau kita boleh kumpul bareng di ruang tamu masing-masing, di meja kerja masing-masing, di rumah masing-masing, ada yang lagi di mobil. Saya tahu bahwa ada masa depan, ada harapan yang kuat banget yang disiapkan Tuhan buat kita, buat setiap dari Anda dan saya di tahun 2021. Yang setuju bolehkah ketik di chat? Yes, setuju, that's good, that's right, awesome. Bolehkah tulis semuanya teman-teman? Asik banget. Nah, hari ini kita akan sharing masih seriesnya dari Believing and Speaking. So di kuarter 1 kita punya sebuah series yaitu Believing and Speaking. Series apa ini, Andre? Series supaya pada akhir tahun kita semua punya bayangan yang lebih bagus, kita punya activity yang lebih kuat, dan kita punya pemahaman yang benar. Karena kita percaya you have to faith it until you have it. Lu perlu faith it until you have it. Oke, ada banyak hal-hal hebat yang disiapkan Tuhan dalam hidup kita, yang mata uang yang dipakainya adalah faith. Oke, adalah kita beriman, kita setia dengan apa yang sudah disiapkan dalam kehidupan kita. Oke, jadi tahun 2021 tahun yang asik banget, terutama karena tahun ini kita goals-nya Prudential, Star Club-nya Prudential akan membawa Anda dan saya ke kota di mana Prudential berdiri tahun 1848. Oke, di manakah kota itu, teman-teman? London. Oke, di sini jadi saya masih ada sedikit bayangannya bagaimana dulu kita ada 27 orang kalau nggak salah kita ke London. Oke, ada banyak tim dari kita, itu tahun 2015 kalau nggak salah. Kita berangkat ke London, and what a such great journey. Itu asik banget, itu menyenangkan banget. Kita dikasih hotel di pinggir jalan besarnya gitu ya, di daerah yang prime locationnya di London, dan asik banget. Oke, jadi tahun ini pun bukan tahun yang boleh kita lewatkan dengan begitu saja, karena benar, karena saya masih ingat Victor suka Arsenal, jadi kita berdua, Victor dan Andre, kita nonton, oke, live langsung. Dulu Arsenal lawan apa ya, Tor? Gue lupa, Tor. Kita nonton Arsenal bareng. WBA. WBA, wow ya. Saya lihat Victor excited banget. Saya pribadi kurang tahu apa itu Arsenal gitu ya. Maksudnya itu combro kah atau apa, saya kurang tahu gitu, maafkan. Tapi asik banget, suasana asik banget yang kita boleh mendapatkan reward dari Prudential bareng-bareng di tahun ini, teman-teman. Oke, so hari ini saya coba share screen saya ya. Sebentar, caranya begini bukannya. Maaf. Sebentar. How to imagine. Nah, ini dia. Full screen. Apakah sudah ada? Sudah ada ya? Ada. Sudah. Sebentar. Oke. Nah, so judul hari ini adalah How to Imagine with Your Faith. How to imagine with your faith. Saya mau melepaskan sebuah statement
yang ini sebuah kebenaran, ini sebuah hal yang bagus banget, ini hal yang kita tahu ini sebuah hal yang tepat, terutama Anda di bidang bisnis, terutama Anda ketika di keluarga, di kehidupan. How group of people to do the impossible possible? Ada 3 hal. You need cooperation, you need communication, you need imagination. Bagaimana caranya banyak orang, sekumpulan orang melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ada 3. Lu perlu cooperation, lu perlu kerjasama artinya. Anda perlu communication, ada di satu bahasa, satu lagu bareng-bareng. Dan yang ketiga adalah Anda punya imagination. Oke, apa itu imagination? Imagination is ability to see things in your mind with mental pictures. Semua dimulai dengan imajinasi. Gak ada di dunia ini yang jadi nyata sebelum seseorang berpikir. Baik itu tentang bisnisnya, masa depannya, tentang perusahaan, tentang sebuah karya seni, musical note misalnya. Bahkan hari ini kita boleh Zoom bareng-bareng seperti ini. Karena yang bikin Zoom udah pernah memikirkan di bayangannya bahwa suatu hari orang-orang bisa ngobrol jauh-jauh, bisa sharing sebuah presentasi, ada di bayangan orang yang bikin Zoom. Jadi nggak ada hal yang nyata. Bahkan keputusan yang baik, seringkali sebelum kita ngomong sama orang, kita berpikir dulu, kalau gue ngomong gini keadaannya gimana ya? Gimana kalau begini? Oke, jadi imajinasi menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, sebenarnya imajinasi adalah sebuah tools. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak. Kalau disalahgunakan jadinya enggak baik. Oke, kalau dipakai enggak normal atau abuse juga jadi enggak bagus. Atau di perverted itu dilukai, bukan dilukai apa ya, diselewengkan lah. Oke, juga jadi nggak bagus. Nah, singkat aja. Sebelum Andre banyak ngobrol hari ini, ada 3 hal yang berhubungan dengan imajinasi. Ada 3 hal yang kita nggak boleh imajinasikan. Ada hal kedua, nggak dapat. Anda nggak bisa, Anda nggak mampu imajinasikan. Atau yang ketiga adalah seharusnya tidak. Cepat aja sebelum kita akan banyak belajar hari ini. Apa yang nggak boleh diimajinasikan? Saya mau bilang, misalnya worry adalah hasil imajinasi dari hal-hal yang negatif. Lu fokus, lu konsentrasi, hal yang negatif jadinya hidup worry. Oke, lust atau nafsu. Tidak boleh. Balas dendam. Yoke pernah nonton film Startup soal balas dendam ya, Non ya? Itu yang balas dendam siapa sama siapa tuh? Itaewon Class. Oh, Itaewon Class, benar ya. Itu soal balas dendam. Jadi juga nggak boleh. Karena apa? Karena artinya lu lagi buat rencana, lu buat skema. Itu adalah misuse of your imagination. Yang kedua, ada hal yang nggak dapat lu imajinasikan. Contoh, bagaimana kita dapat mengimajinasikan Tuhan dengan komplit gitu ya? Nggak dapat. Wong alam semesta aja kita nggak dapat imajinasikan dengan sempurna, apalagi yang menciptakan alam semesta. Kepala ini bisa meledak kalau kita mencoba mengimajinasikan semuanya yang ada. Kasihnya Tuhan buat hidupnya Andre dan Yoke, buat keluarga Anda masing-masing. Sepertinya Anda pun nggak dapat mengimajinasikan. Yang ketiga, apa yang seharusnya tidak. Ada banyak hal yang seharusnya enggak lu imajinasikan. Oke, karena pikiran dirancang untuk memikirkan. Nah, pagi hari ini saya mau bilang, pikiran Anda dirancang untuk memikirkan goals yang hebat, hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang layak dipuji, hal yang bagus, hal yang benar, hal yang pure, hal yang excellent. Konsentrasi dengan hal itu, fokus, imajinasikan hal-hal itu. Nah, di weekend ini
saya mau mencoba melakukan hal yang berbeda. Saya mau men-unlock, membuka kunci pikiran Anda dan saya dengan cara yang mungkin saya jarang lakukan sebelumnya. So, ayo kita ambil pensil, ambil bolpen, dan tuliskan hal-hal yang menginspirasi yang lu dapetin hari ini. Oke, yang Andre tahu, yang Andre dan Yoke tahu, itu dapat merubah bisnis, keluarga, keuangan, kehidupan. Kalau Anda mengizinkan pikiran Anda untuk di-expand. Oke, yang setuju bolehkah tulis di kolom chat? Setuju Om, setuju De Andre. Oke, that's good ya. That's wrong, boleh juga. Nah, silakan. Oke, ternyata saya perlu bikin asik. Nah, oke, thank you banget. Nah, hal yang pertama adalah imajinasi itu membentuk hidupmu. Imajinasi itu membentuk hidupmu. Kayaknya poinnya salah. Nah, ini dia. Oke, imajinasi saya membentuk hidupku. Cara Anda berpikir akan merubah perasaan Anda. Dan perasaan Anda akan merubah apa yang lu lakukan. So, kalau lu mau merubah apa yang lu lakukan, lu perlu mulai dari cara berpikirmu. Contoh, oke? Ada orang yang bilang, Andre, saya nggak bisa ngelakuin ini. Ada orang yang bilang, Andre, saya bisa ngelakuin ini. Dua-duanya adalah benar. Karena if you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Kalau Anda berpikir, gue dapat lakukan maksimal di Prudential tahun ini. Terlepas setiap kondisi, terlepas setiap keadaan. Kalau lu berpikir bisa, lu akan bisa. Kalau lu berpikir, aduh nggak bisa, Anda benar, lu nggak akan bisa. Itu adalah pikiran dan perkataan lu adalah self-fulfilling prophecy. Itu nubuatan yang akan lu genapi diri sendiri. So, kenapa di series pertama kita bilang soal believing and speaking? Karena believing and speaking itu menentukan bukan hanya hari ini, tapi bahkan masa depan lu. Ya, bahkan kehidupan setelah ini pun ditentukan apa yang lu percaya dan lu perkatakan. Sebuah statement. Orang yang hidup dan mati dikuasai lidah. Orang yang menggemakannya akan memakan buahnya. So, kalau hari-hari ini lu bilang bahwa keadaan rumah nggak asik, keadaan tim nggak asik, maka that is your self-fulfilling prophecy. Kalau bilang kenapa sih cowok gue begini? Kenapa hidupnya saya begini? Yes, you are right. Jadi izinkan di awal tahun ini, yuk kita sama-sama expand pikiran kita untuk kita mengerti pentingnya mulai dari imajinasi. Nah, hari ini saya akan ada banyak hal-hal yang imajinasi yang dibilang sama orang-orang yang terkenal. Nah, saya akan coba ambil beberapa quotes dari imajinasi untuk kita boleh belajar bareng. Oke. Yang pertama dari seseorang namanya Albert Einstein. Dia bilang bahwa imagination is more important than knowledge. Logika akan bawa Anda dari A ke B. Tapi imajinasi akan membawa Anda ke tempat manapun yang lu mau, yang Anda mau. Bahkan dibilang bahwa the true sign of intelligence, kepintaran, ciri-ciri dari kepintaran utama bukanlah knowledge, tapi
imagination. Wow, interesting ya, menarik ya. Oke, George Bernard Shaw, ini penulis terkenal. Kalau Anda suka baca buku, Ivan dan yang lain-lain mungkin sering baca quotes-nya beliau. Bilang bahwa imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and you create what you will. Jadi Michelangelo, kita pernah liatin hasil karyanya di Sistine Chapel. Nah, saya akan bilang beberapa kali soal Eropa. Untuk apa? Supaya Anda dan saya ingat bahwa tahun depan kita akan pergi ke Eropa bareng-bareng. Oke, tahun depan liburan kita akan pergi ke Eropa bareng-bareng. Oke, Andre, gimana kalau masih nggak boleh, masih nggak aman? Itu gimana nanti? Oke, tapi pastikan Anda dapat dulu. Nah, Michelangelo waktu dia bikin fresko yang bagus banget di Sistine Chapel, ya, dia punya gambarannya sebelum itu ada di dinding. Oke, penulis terkenal, greatest thinker di abad terakhir ini, yaitu namanya C.S. Lewis. Dia yang bikin film apa Narnia. Dia bilang bahwa imagination is the organ of meaning. Seorang yang hebat, Napoleon Bonaparte, dia bilang imagination rules the world. Oke, scientist Pascal, seorang filosofer juga, dia bilang bahwa imagination decide everything. William Arthur, if you can imagine, if you can achieve it, if you can dream it, you can become it. Sekali lagi, if you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Wow. Ada nabi besar melihat masa depan di abad ke-21, George Lucas. Oke, dia bilang, you cannot do it unless you imagine it. Wow, dia bikin Star Wars trilogi. Saya percaya dia punya imagination yang luar biasa ya. Sampai dia bisa ngebayangin nih Star Wars bakal seperti apa. Nah, Walt Disney, oke, dia bilang hal yang menarik. Bahwa Disneyland nggak akan pernah completed, nggak akan pernah selesai. Itu akan terus ada untuk bertumbuh selama masih ada imajinasi di dunia ini. Yang terakhir, legacy. Oke, statement kita dari tahun 2014 bahwa in this place we believe in greatness. Ya, di tempat ini kita percaya, kita beriman bahwa orang-orang yang ada di legacy adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan menjadi greatness, menjadi orang-orang yang berkualitas. Setiap dari kita ditentukan untuk berkualitas, tapi enggak begitu lahir kita tiba-tiba jadi berkualitas. Enggak tiba-tiba dari lahir kita jadi orang yang melakukan hal-hal yang greatness. Waktu lu pop up dari kandungan mamah lu, enggak langsung lu lakukan hal yang greatness. Butuh series of action, tindakan-tindakan, pikiran-pikiran. Oke, saya keingetan sebuah peristiwa ada di kitab suci saya, mungkin di teman-teman yang lain juga ada. Ada satu kali orang-orang itu bikin menara Babel. Ya, teman-teman Muslim kalau nggak salah ada juga ya, kalau nggak salah ya. Jadi menara Babel dibikin sampai ke langit, itu sebenarnya sebagai sebuah pemujaan. Mereka bikin bahwa gue bisa lakuin nih. Oke, nah yang menarik bahwa ketika statement itu, saya mau kutip statementnya. Oke, saya minta izin teman-teman karena menurut saya ini berhubungan juga dengan imajinasi. Statementnya, bukan statement, ayatnya bilang begini nih. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat tidak terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Rencanakan itu bahasa Inggrisnya adalah imagine. Mulai dari hari ini,
Apapun yang mereka imagine, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini sebuah hal yang scary, juga ini sebuah kesempatan. Oke, so that's why di awal saya bilang, bagaimana Anda dan saya mau melakukan hal yang kita pikir impossible jadi possible, melakukan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Cooperation, communication, dan imagination. Kenapa kita ngobrol tentang imajinasi di awal Faith It? Karena imajinasi itu esensi untuk hidup kita kalau kita mau hidup dalam iman. Anda dan saya nggak dapat hidup punya iman tanpa imajinasi. Saya punya teman banyak, ya. Saya jarang punya teman yang dia udah melihat ya visually bagaimana Tuhan. Ya, kecuali Hetty, dulu pengalaman Hetty, dia di umur dia dulu dia pernah mimpi dia lihat Tuhan Yesus. Nah, kecuali Hetty ya. Yang lainnya Anda dan saya kita pakai, Anda percaya dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing, kita pakai imajinasi. Jadi hubungan dalam spiritual kita pun, kecuali Anda bisa lihat nih ya. Tapi kalau enggak, maka kita pakai yang namanya imajinasi. Oke, nyambung sama tadi, influence yang besar, agama yang besar di dunia ini karena ada satu orang namanya Abraham. Oke, namanya dulu Abram diganti jadi Abraham, diganti nama. Abraham artinya adalah bapak banyak bangsa, betul banget. Oke, sekarang 3 bangsa agama paling berpengaruh di seluruh dunia, Yahudi, Islam, Kristen, awalnya dari bapak Abraham ini. Tapi yang menarik adalah waktu dia umurnya udah tua dan dia nggak punya anak, dia dibilangin nama lu sekarang Abraham. Artinya apa? Bapak banyak bangsa. Menarik ya. Kalau dia lagi ke restoran. Oke. Oh ya, Pak. Meja buat berdua dia sama istrinya. Ditanya, Bapak namanya siapa? Pak Abraham. Artinya apa? Bapak banyak bangsa. Oh gitu Pak. Bapak anaknya sekarang berapa? Nggak punya. Nice. Ya, bagus ya. Kebayang bertahun-tahun lagi diajarin yang namanya berimajinasi. Lihatin bintang di langit, pasir di laut. Lagi dikembangkan imajinasinya. Oke? Karena apa? Karena orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Saya suka baca buku autobiografi. Ada orang-orang yang hebat, ada yang terkenal atau enggak. Ya, by the way, greatness enggak menentukan apakah lu famous atau enggak. Ada orang yang enggak greatness tapi famous ada. Ada orang yang greatness tapi enggak famous juga ada. Oke? Nah, orang-orang yang hebat ini mereka terlibat dalam sebuah strong cause, dalam sebuah alasan yang kuat. Mereka punya tujuan dan mimpi yang hebat. Nah, saya mau bilang pagi ini teman-teman Legacy, di weekend ini, dimanapun Anda berada. Oke, saya temannya Anda, oke, tapi saya perlu bilang, bahwa seseorang jadi hebat karena dia terlibat dalam sebuah alasan yang kuat, sebuah tujuan dan mimpi yang hebat. You need something bigger than yourself to make you better than yourself. Sampai lu terlibat, sampai lu punya visi yang lebih besar dari hidupmu. Sampai itu, Anda pria dan wanita, hidup lu nggak akan pernah hebat. Andre, teman Anda semua, tapi saya perlu bilang, orang-orang yang hebat yang saya baca autobiografinya, mereka terlibat dalam sebuah visi yang besar. Sampai kamu memiliki mimpi yang besar untuk hidupmu. Mimpi yang membawa keluar dari setiap kondisi yang lu ada sekarang. Dari setiap keadaan keuangan pas-pasan. Keadaan apalagi ya Noni? Keadaan keuangan pas-pasan. Kehidupan yang pas-pasan. Kehidupan yang lu gak pengen.
level emosional yang lu nggak pengen. Sampai Anda memiliki mimpi yang lebih besar untuk hidupmu. Dan biarkan mimpi itu membawa lu keluar untuk menjadi orang yang hebat. Kalau nggak punya great vision, mustahil untuk hidup jadi hebat. Mustahil. Greatness comes from what you attach yourself to. You need something bigger than yourself that pulls out of your self-centeredness. Hidup kita nyaman dengan yang udah ada. Ya, kita punya imajinasi, kita duduk dan kita tahu ada visi yang besar. Tahun ini kita punya sebuah goals yang besar. Itu yang membawa kita keluar dari self-centeredness. Saya kemarin ngobrol sama seorang partner saya di Pascal 23. Saya bilang, lu pernah nggak lihat ada orang pelari ini, pelari 400 meter. Oke, saya pernah cerita ini zaman dulu. Ketika dia udah ikut Olimpiade sekarang yang paling baru di mana? Di Tokyo ya kalau nggak salah ya. Ketika nggak jadi betul. Ketika orang udah dipersiapkan untuk Olimpiade, ada nggak teman-teman? Ada nggak ya? Ketika dia udah siap nih ya, dikirim dari negara asalnya, dia latihan mingguan, bulanan, bahkan tahunan untuk sebuah momen. Dia punya sebuah goals yang besar, dia punya mimpi yang besar. Dia udah mulai siap-siap, oke, inilah waktu hari H. Dia udah ada di garis start. Oke, dia udah siap-siap ancang-ancang. Oke, karena mungkin tes warnanya kurang bagus, celana pakai warna hijau stabilo, sepatu warna pink misalnya ya. Dia orang kulit hitam gitu ya, atau enggak dia orang Indonesia lah. Ada nggak menurut Anda? Ketika dia udah siap-siap, tiba-tiba ya ada penonton bilang gini, "Woi, lu norak lu." Ya, masa celana hijau, sepatunya orange, sepatunya pink gitu misalnya. Menurut Anda, mungkin nggak lu liatin ya, orang itu yang udah siap-siap bertahun-tahun latihan, tiba-tiba dalam keadaan dia mau start lari, atau dia udah lari, dan diteriakin, "Woi, lu buncit." "Woi, lu nggak nyambung, norak," gitu ya. Ada nggak mungkin nggak tiba-tiba dia lagi lari ya, dia berhenti, terus dia lihat ke penonton, lu ngomong apa tadi? Ya, lu ngomong apa tadi? Ya, yang lain semua orang lagi lari, dia tiba-tiba, lu kenapa lu ngomong apa lu sama gua? Lu maksudnya ngomong sama gua? Kira-kira ada nggak yang begitu? Sepertinya nggak pernah ada. Benar? Kenapa dia tidak terdistract dengan semua keadaan situasi? Simple. Karena dia punya sebuah goals yang lebih besar dari hidupnya. Jadi kalau Anda mendapati orang-orang yang terdistract dalam hidupnya, jangan-jangan memang orang itu belum memiliki sebuah visi yang hebat. Nggak ada sebuah tujuan yang begitu menyemangati dia, yang lebih besar dari hidupnya, yang ketika bangun pagi hari, dia bangun dan dia bilang, "Tuhan, saya mau lakuin ini." Berminggu-minggu sekarang mungkin ya, sering sekali ketika bangun pagi, karena activity kita adalah membantu dan membangun. Kita sebagai partner fokusnya mungkin membantu, sebagai leader fokusnya membangun hidup orang. Maka ketika bangun pagi saya bilang, "Tuhan, hidup siapa yang saya perlu bangun hari ini Tuhan?" Oke. Kadang-kadang diingetin si ini. Kadang-kadang diingetin si ini. Kadang-kadang anak-anak. Oke. Tuhan, hidup siapa yang saya perlu bangun hari ini Tuhan? Ketika bangun pagi, Tuhan, saya perlu bangun hidupnya siapa Tuhan? Hidup Anda dan saya terlibat di sebuah hal yang besar. John C. Maxwell bilang begini, ini John C. Maxwell, sorry ya. Gimana Pak John ya? Pak John gitu ya. Gimana Pak John kalau saya nggak punya visi yang besar,
yang tadi Pak John bilang soal dream, misalnya soal goals. John C. Maxwell bilang begini, yes, memang ketika lu nggak punya visi yang sepertinya besar, lu perlu dapat dipercaya dengan visi yang ada di pemimpin lu. Oke? Lu perlu ada divisi yang ada di leader lu. Oke, leader gue bilang, Prudential bilang tahun ini visinya kita mau ke London. Mulai dari itu teman-teman. Legacy punya visi 20-30. Oke, lead 1000 leaders. Oke, yuk kita bareng-bareng. Oh, partner sederhana. Partner tahun ini. Apa visi kita? Yaitu bagaimana Anda dan saya akhir tahun kita boleh promosi, kita boleh berangkat ke London bareng-bareng. Wow, saya bersyukur kalau hari ini kita punya tema khusus buat London. Oke, thank you banget. Tepuk tangan dong buat panitia yang siapin buat tema ke London buat hari ini. Boleh tepuk tangan? Yes. Oke, kenapa itu bagus? Yes, karena itu membawa imajinasi kita, membawa fokus kita ke hal yang hebat. Oke, you will get what you focus on. Ada orang-orang yang bilang gini, ketika mungkin orang tuanya dulu sempat ngelakuin hal yang enggak tepat, orang tuanya marah-marahnya luar biasa, orang tuanya kasar. Tapi kalau itu yang dia fokuskan, oke, dia nggak berhasil bikin fokus yang lain. Dia nggak punya imajinasi yang benar harusnya gimana. Tapi fokusnya ke apa yang orang tuanya lakuin sama dia di masa lalunya. Dan itu yang dia fokusin. Dan dia bilang gini nih, gua nggak mau jadi kayak mereka. Oh iya? How is it going sekarang? Oke, gua nggak mau marahin anak kayak papa gua marahin ke anak. Oh really? Sekarang keadaan bagaimana? Oke, sampai kita boleh punya imajinasi yang baru. Kita punya bayangan yang bagus tentang bagaimana kita hidup, kita berbisnis, kita sebagai orang tua. Nah, pagi hari ini ada seorang yang akan memberikan testimoni. Oke, bagaimana perjalanan pertama kalinya beliau sama seperti teman-teman partner terutama yang belum pernah dapat Star Club. Oke, beliau pun belum pernah dapat Star Club sebelumnya, tapi ada sebuah momen di mana dia tetap believe itu, ya. Yang ini luar biasa. Ini believe-nya ya, saya suka bilang, gue udah bilang 2 kali apa 3 kali, ya. Oke, gue bilang sama dia, waduh, saya tahu lu punya iman ya, tapi imannya terlalu besar ini, imannya besar banget ya. Oke, jadi pengalamannya beliau believing itu, punya faith itu ya, benar-benar sampai di last minute, di last day-nya, di timeline di Prudential. Tapi kita perlu belajar dari orang ini, bagaimana ketika dia berhasil punya belief yang baru, dan dia achieve itu. Gimana rasanya? Yang saya percaya teman-teman, partner dan leader boleh belajar. Oke, kita panggil dengan sorak-sorai, dengan gemuruh, dengan suara yang excited. Kita panggil teman kita Ray Steven. Tepuk tangan buat Ray Steven dong. Apa Ray? Keren. Excited banget ya pastinya. Sebelumnya gue minta izin buat host dan co-host untuk boleh bantu gue bisa share screen ya, karena ada beberapa foto yang gue pengen kasih lihat. Nah teman-teman, ya 2017 tuh gue achieve ya, ada dapat trip waktu itu ke Paris sama ke Santorini. Kalau gue pikir-pikir, gue inget-inget gitu ya, untuk gue bisa dapetin itu semua kayaknya sesuatu yang jauh banget teman-teman. Tapi gue inget tuh tahun itu 2017 tuh gue jadi MC lumayan sering, dan ketika gue disuruh share di depan, ketika gue motivasi orang, ayo teman-teman kita kejar Santorini tempat liburan orang-orang kaya gitu kan, kita sambil nonton videonya. Terus gue inget banget ada cewek yang di bukit-bukitnya Santorini itu lagi turun, terus bajunya ngambai-ngambai gitu kan.
itu gue inget tuh momen-momen itu. Tapi ada ketakutan dalam diri gue bahwa enggak lah kayaknya nggak mungkin, tapi gue tetap harus ngomong teman-teman. Dan gue baru tahu kelak ternyata apa yang gue omongin ternyata itu mungkin bekerja di kepala gue. Hari ini gue ngerti itu, dan itu menjadi konfirmasi bahwa possible gitu kan. Nah, singkat cerita teman-teman, paspornya gue itu bukan diisi sama negara-negara yang deket ya. Malaysia belum pernah sebelumnya, Singapura juga belum pernah, tapi langsung tercatat ya Paris dan Santorini. Nah, ya Paris sendiri sebenarnya ada cerita sih teman-teman ya. 2016 ya, artinya 1 tahun 2 tahun sebelum gue berangkat nyampe di Paris tuh, Glenn kasih kayak ginian nih teman-teman. Tatakan gelas yang gue inget ya, ini gue pakai buat ngopi aja biasa, tapi belakangnya tuh ada tuh Ray, Stephen, Meliani from Glenn ya, itu ada tulisannya di situ Maret 2016. Nah, nggak karena kepikir juga teman-teman bahwa satu hari gue bisa bawa istri gue berangkat ke kota yang dia betul-betul pengenin dari waktu dia masih kecil teman-teman ya. Jangankan Paris, ke Bali juga gue nggak bisa teman-teman. Dari Merit gue cuma bisa bawa ke Pangandaran. Lu kebayang? Tapi ya inilah perjalanannya teman-teman ya. Gue ceritain sedikit bagaimana gue akhirnya bisa mendarat di Santorini ya. Nah, gue udah share screen teman-teman, udah muncul ya. Ada foto-foto. Jadi kalian punya kesempatan terbaik nih ya buat buat lihat. Yes. Tanpa sensor kok Andre ya. Nanti ada bagian yang mungkin cuma hari ini teman-teman. Wow. Boleh recordingnya dimatiin dulu. Asik. Ada. Gue tadi kemarin kok Andre telepon tuh minta gue share kan trip Paris sama Santorini. Gue pikir mending share Santorini aja lah kok Andre. Kalau Paris lu bisa tanya ke yang lain, banyak yang berangkat. Kalau Santorini lu boleh tanya sama Ivan, Glenn kan ya, Ivan Sansan, Glenn Yeye, terus siapa? Linda ya? Sama Ko Andri waktu itu berangkat ya. Iya. Berempat pasang. Nah, oke, gue mulai ceritanya teman-teman ya. Jadi waktu itu dari Paris tuh kita charter pesawat, itu satu pesawat Prudential semua. Gue inget banget ada Pak Jens di situ. Keseruannya lo bisa bayangin deh teman-teman ya. Terus kemudian akhirnya kita mendarat di Bandara Tira ya. Bandaranya kecil, mungkin sama Hussein hari ini lebih bagus Bandara Hussein teman-teman. Bandaranya kecil teman-teman ya. Sesuai karena pulaunya juga lebih kecil dari kota Bandung. Cuman gue cek sekitar 70 berapa kilometer persegi lah. Nah, akhirnya dari situ gue sampai nih sorenya tuh ke Santorini, ke kota itu kalau salah Vira ya, tinggalnya di Vira. Di dekat hotel itu begitu keluar tuh view-nya udah yang kayak gini teman-teman. Jadi hotel gue tuh termasuk yang cukup dekat banget sama pusat perbelanjaan di Vira di Santorini. Kemudian ya udahlah tanggung ya, udah sampai kita foto-foto dulu kok Andre. Ini gue lihat lagi bajunya nyeritain perjalanan kenapa gue bisa sampai ke situ teman-teman. Wow. Aduh. Ini gue foto sama Mei itu, belum gue edit, bahkan ini masih terlalu gelap sih menurut gue, tapi ada cerita di balik-balik semua itu teman-teman. Ini lumayan apa ya, bisa dibilang karena gue bayangan gue di Santorini itu panas teman-teman ya, Santorini panas, jadi gue bawanya cuma kaos-kaos tipis ya, baju tebalnya dipakai di Paris. Tahunya ternyata anginnya gede teman-teman. Jadi 17 derajat 15 derajat tuh dingin banget rasanya. Wow. Akhirnya ya dengan saltum kita coba foto-foto. Nah, ini kurang lebih gambar ini, yang ini gue ambil dari Google ya. Beberapa foto buat ngelengkapin supaya teman-teman dapat gambarannya. Ini ada gereja di sini nih teman-teman, yang samping ini. Nah, di sini ini cuma segini doang jalan yang gede, sisanya jalan kecil-kecil teman-teman. Kalau lu lihat itu kayak ada gang-gang sempit ya, gang-gang sempit ya, itulah Santorini teman-teman. Nah, jadi waktu gue pergi pun bus itu nggak nyampe ke depan hotel, tapi parkiran di parkiran bus, terus kita jalan gerek koper. Ya buat gue kalau di Santorini boleh lah, kalau di Pangandaran kalau bisa lu parkir depan hotel ya. Nah, akhirnya teman-teman gangnya tuh keren banget kalau lu lihat di Google ya, gue lupa tadi nggak ke capture ya. Jadi itu tuh di samping kanan kirinya barang toko-toko branded, tapi jalannya sempit teman-teman. Ini tuh katanya ya, orang bilang ini tempat liburan orang kaya. Terakhir gue cek di Google Kardashians ya. Itu keluarganya Kim Kardashian dan kawan-kawan itu kalau liburan di sini teman-teman. Jadi gue senang banget, excited banget waktu itu di sana. Nah, terus kemudian waktu lagi malam datang, terus kemudian makan malam, teman-teman jangan bayangin
jangan bayangin gitu ya, waktu gue ada di sana tuh gue apa istilahnya semuanya serba enjoy ya. Ingat teman-teman, itu adalah first trip-nya gue ke Eropa ya. Jadi gue bener-bener dalam kondisi keuangan yang baru achieve loh teman-teman ya. Dan waktu itu awal tahun gue inget banget ada banyak pengeluaran yang perlu gue selesaiin, dan gue nggak punya banyak uang waktu gue bawa ke Santorini. Tapi Prudential support semua teman-teman ya. Jadi asal lu ikutin aja tripnya, sebenarnya lu nggak bawa duit pun lu bisa pulang lagi ke Indo. Nah tapi teman-teman, yang gue suka adalah ketika gue ikutin perjalanannya teman-teman. Ini udah keluar lagi belum gambarnya? Sorry. Sekarang Ini udah ya? nggak ada. Udah muncul ya? Oke. Nah, gue tuh jadi akhirnya beli ini dan beli ini lagi teman-teman. Tapi gue nggak nyesel. Kenapa? Karena namanya tuh pita gyros ya teman-teman ya. Semacam kebab lah ya kalau di kita itu. Tapi jauh lebih enak teman-teman ya. Dan selalu ada kentang-kentangnya tuh di dalam itu. Nah ini jajanan yang cuma 5 euro, 7 euro. Gue sangat menikmati, hampir setiap hari lah ada momen gue jajan makan ini sama beli es krim gelato teman-teman. Nah akhirnya besoknya udah rada terang teman-teman. Oh ini sorry nih jalan-jalan ini ya, Santorini itu modelnya kayak gini. Jadi motor pun nggak bisa lewat ya. Kendaraan itu yang common di sana keledai atau kuda teman-teman. Nah tuh teman-teman lihat ya, gang-gangnya kayak gini nih. Buat, aduh pokoknya lu foto-foto mah Instagramable lah. Nah, ini istri gue ya, teman-teman ya. Oke. Wow. Tuh, kan. Ini, wah, ini lu kalau ke sana ya, senang banget ngelihat lautnya, teman-teman. Biru banget. Agency ya, agency. Nah, ini hotelnya, teman-teman. Kita sempat foto-foto juga di hotel, karena hotel juga bagus, terlalu sayang buat dilewatkan, teman-teman. Gue seneng banget nuansa hotel yang kayak gini nih. Nggak tahu disebutnya apa nih, Mediterranean atau apa tuh, Pak Andre, yang kayak gini ya. Tuh, ini di hotel teman-teman, cakep banget kan? Nah, ini teman-teman gue sedikit kasih lihat ya. Gue dulu pernah tayangin video ini dulu pas lagi ada di sana live. Halo Legacyers, apa kabar? Ketemu lagi nih ya. Kami lagi ada di Santorini. Ini kamar gue by the way. Gelombang 1 udah duluan berangkat dan seru banget ada di sini. Pemandangannya bagus banget. Kamarnya juga oke. Seperti yang teman-teman bisa lihat, luas ya. Di belakang masih ada ruangan lagi. Tapi bukan itu yang saya mau kasih lihat sama teman-teman. Ada something di belakang, someone di belakang yang saya mau kasih lihat. Coba kita lihat bareng-bareng. Apakah setelah di sebelah sini ada kamar mandi, kemudian di sini ada ruangan yang tidak jelas, nggak tahu buat apa, tapi kita pakai buat bongkar barang aja. Ada apa di belakang? Kita cek. Dan ternyata ada private pool. Wow, seru banget ya di sini. Dan Wow. 4 orang dengan jaket Legacy. Coba kita cek, guys. Keren. Oke. Nah itu sedikit teman-teman ya. Tapi ada cuplikan juga teman-teman yang ini benar-benar unrated teman-teman ya. Dan cuman kita nih yang ada di ada 94 partisipan yang bisa lihat ya. Mau dong, Jadi, mau dong. Andre, waktu itu gue excited banget ya. Salah satu yang bikin duit kita habis juga sebelum berangkat ke Eropa adalah beli handphone waktu itu ya. Demi mengabadikan momen-momen. Nah, akhirnya kita tuh nemuin fitur zaman itu slow motion masih baru tuh ya. Nah, akhirnya kita coba di kolam renang. Nah, ini gua teman-teman jangan dilihat ya. Ini cuman terjadi saat itu aja. Ya, hari ini nggak kayak gini teman-teman. Lo lihat tuh. Wah, maksudnya pas lagi mau jebur baru di slow motion. Tapi ternyata slow motionnya lagi gua belum menjebur teman-teman ya. Oke, dengan penuh semangat ya. Lucu banget, ini lucu banget. Udah ya. Balik lagi ke foto yang ditahan nafasnya. Nah, jadi waktu itu sempat juga teman-teman ya, kita berangkat ke ke satu kota namanya Oya, desa lah ya mungkin ya. Karena kecil-kecil di situ. Oya itu terkenal sunsetnya teman-teman. Tapi kalau nggak salah siangnya atau sorenya gitu, kita tuh naik kayak yacht gitu ya. Yacht. Tahu kan ya teman-teman ya, yacht ya. Kalau dibilang cruise ini rasanya kegedean tapi personal gitu. Cuman kita berapa 20 orang, 30 orang sekali sewa gitu. Prudential siapin dan kita enjoy banget di situ, teman-teman. Nah, seru banget ya pengalaman di situ. Ada bartender bule gitu kan, yang cewek-cewek itu pasti menikmati sekali lah teman-teman ya, mancung-mancung kan orang di sana tuh. Nah, terus kemudian abis dari situ kita tuh ini kayak gini ya, cuman seginian teman-teman sih kotanya tuh. Keren. Tuh ada keledainya. Terus kemudian kita ada ke One Museum juga, Pak Andre.
Terus kemudian kita wine tasting di sana. Modelnya kayak gini teman-temannya. Gue nggak sempat fotonya tuh ada cuplikannya sedikit teman-teman. Gue kasih lihat ya di sini ya. By the way, ini hotelnya teman-teman ya, tempat gue nginep. Gue senang nih ada yang kayak gini-gini nih, Aresana Spa Hotel and Suites. Ada model-model gini gue suka banget tuh. Nah, ya di sini tuh kalau merenangnya kayak gini, kalau malam tuh nyala. Waduh, ini the best lah pokoknya ya, unforgettable lah luar di situ. Terus kemudian gue mau kasih lihat ini nih teman-teman. Ini waktu kita lagi makan. Tuh ya, makanannya tuh asik banget lah teman-teman ya. Oke. Nah, yang wine tasting itu ada di mana ya wine tasting? Ini pas lagi di cruise nih teman-teman ya. Di yacht tuh. Cuma seginian. Terus di samping sebelah situnya ada bartender ya. Nah, gue tuh mau kasih lihat yang gue lagi. Oh ini yang berhasil teman-teman yang ke posting. Lalu ada behind the scene ya teman-teman ya. Oke. Gue mau. Nah ini di sini ya. Tuh. Asik banget kan teman-teman ya. Prudential siapin, kasih perjalanannya bener-bener terbaik lah menurut gua. Terus kemudian kita sempat dinner juga di Pirgros Restoran. Ini restoran yang cukup tinggi di Santorini, paling tingginya di puncaknya teman-teman ya. Terus kita nyanyi We Are Number One teman-teman. Pakai baju putih semua. Oke. So teman-teman, itu beberapa foto yang gue bisa share. Nah, terakhir sedikit lagi, boleh 1 menit lagi Pak Andre ya? 5 menit juga boleh, Ray. Iya, ini kurang lebih nih kapalnya kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kita ada di dalam sini nih. Tapi ya nggak persis yang ini sih, tapi mirip-mirip begitu. Ini beberapa gang yang ada di sana teman-teman. Tentunya beda dengan gang yang ada di kota kita tempat tinggal ya. Di sana mah cantik aja, cakep aja apa juga ya. Nah, ini di Pirgros Restoran itu ya. Dan ini gue sempat ngambil foto juga nih bareng sama Mei. Akhirnya kesampaian, gue tuh selalu penasaran ya. Apa sih keseruannya kok Andre kalau foto dan ciuman di luar negeri. Oke. Nah, kok Andre, jadi waktu itu gue memang kerasa sih ya. Ada di sana, enjoy banget. Prudential kayak ngasih yang terbaik lah gitu waktu itu buat gue. Bahkan dikasih uang saku juga. Dan uang saku gue pakai buat oleh-oleh untuk nasabah karena gue percaya itu juga taburan. But it's not about Santorini teman-teman. It's about me and the one I love. Ya, jadi bukan tentang Santorininya, tapi kebahagiaan ketika lu bisa ngasih yang terbaik buat pasangan lu, buat orang tua lu, buat anak lu. Itu sih teman-teman yang gue maknai ya. Hari ini gue ingat tuh 2017 gue achieve PCC, 2018 tuh gue beli mobil Freed putih ya. Even second teman-teman ya. Karena gue pikir waktu itu gue nggak berani ngelewatin Koriko aja masih pakai Freed putih, jadi gue dengan penuh kesopanan gue beli Freed juga, warnanya putih lagi ya. Nah, tapi bukan soal mobilnya teman-teman, ada reason di balik itu, bahwa gue mau pastiin anak istri gue tuh nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Nah itulah apa ya kalau dibilang imagination-nya gue, fate-nya gue, dan sedikit potongan cerita tentang perjalanan setelah gue ada di Prudential. Thank you Kak Andre, thank you teman-teman. Thank you banget Ray, tapi saya mau nanya satu hal aja sama Ray. Anda dapat bayangkan teman-teman bahwa di tahun 2017 sebelumnya Ray pernah dapat Star Club belum Ray? Belum pernah kok Andre, belum pernah. Oke, belum pernah dapat Star Club. So ini keadaan yang mirip sama teman-teman semua partner yang ada di sini. Oke, belum pernah dapat Star Club. Nah, tapi apa tuh Ray? Apa yang lu believe? Apa yang lu faith-nya Ray sampai akhirnya itu menjadikan lu dapat berangkat ke bukan hanya ke Paris tapi ke Santorini. Apa, Ray? Oke, thank you, Pak Andre. Ya bener banget sih teman-teman ya. 2015 gue join ke Legacy. Waktu itu ada kontes Royal Caribbean. Gue miss teman-teman ya. Terus kemudian 2016 zaman gue agent. Gue dapat satu trip tuh by the way ke Bali ya. Tapi gue nggak dapat Star Club. Bahkan kontes yang Legacy bikin waktu itu kalau nggak salah Tokyo ya atau Korea gue lupa. Itu juga gue miss teman-teman. Jadi gue tuh sebenarnya rada kalau mau dibilang gitu ya teman-teman ya secara manusianya tuh gue tuh apakah gue kejauhan gak sih gue mikir Star Club gitu ya. Dan waktu itu gue cuman merasa teman-teman ya, gue merasa kalau kan kita bisa ngukur dong biasanya ya tahun ini gue lebih produktif gak sih dibandingin tahun lalu. Dan gue merasa teman-teman waktu itu ya 2017 gue tuh lebih produktif dibandingin 2016. Tapi kok hasilnya nggak seperti yang gue bayangin.
kalau gue kerja 2 kali lipat, idealnya hasil sama lah ya, jelek-jeleknya gitu. Itu hasilnya waktu itu teman-teman ya, di bulan November itu hasilnya bahkan setengahnya, ya kurang lebih setengahnya lah, setengahnya dari 2016. Jadi gue rada bingung sama situasinya waktu itu. Tapi ya gue percaya, ya udahlah, kalaupun tahun ini gue nggak achieve, tapi at least gue udah growing karena gue udah melakukan yang benar. Itu keyakinan gue ke Andre waktu itu. Sehingga gue terus lakuin sampai akhir tahun. Dan ternyata Tuhan izinin bukan cuma Star Club 1 tiket, bukan cuma Star Club 2 tiket, tapi ya Tuhan izinin buat gue berangkat sama Mei ke Santorini dan ke Paris. Wow, buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, nanti mungkin satu hari Ray boleh ceritain lagi nih bagaimana di tanggal 31 Desember ya Ray, kalau nggak salah case-nya baru issued ya Ray. 31 Desember akhirnya di hari itu Ray berangkat ke Santorini. Oke, bukanlah yang saya percaya yang buat Ray sampai akhirnya dia berangkat ke Santorini adalah faith-nya Ray. Karena dia tahu kalau gue terus percaya, gue lakuin yang terbaik, akhirnya Ray berangkat mendapatkan apa yang jadi goals-nya Ray di tahun 2017. Tepuk tangan yang terbaik dong teman-teman buat Ray dong, keren. Gila, keren. Wow, thank you loh Ray, thank you Ray. Thank you Ray. Oke, so teman-teman, Anda dan saya punya banyak kemiripan. Bahwa sebelum kita achieve sesuatu, kita nggak pernah bisa ngerti tuh dapatnya gimana. Tapi itu perlu dimulai ketika lu mulai bayangin, mulai imajinasiin. Nur, udah Nur. Oke, sayangnya ada beberapa orang yang mungkin di level, aduh gue nggak berani imajinasiin. Nah di pagi hari ini, oke, di weekend ini, saya mau mengajak teman-teman semua, yuk kita imajinasi bareng-bareng. Yuk kita keluar dari setiap keterbatasan. Oke, karena imajinasi banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahat di luar sana. Oke, kartel narkoba, mereka mengimajinasikan hal-hal yang jelek gitu ya. Oke, saya punya teman cukup dekat, dia kerjanya di dia kontraktor buat bikin tempat spa plus, tempat pijat plus. Yang menarik dia cerita gini, dia akhirnya di sana di tempat itu ada sebuah box kayak buat telepon yang suaranya suara jalan raya. Jadi kalau ada gawat ya, kalau ada orang lagi di tempat spa-nya ya, saya nggak tahu zamannya Arya udah ada belum nih ya. Jadi kalau orang lagi di tempat spa, terus tiba-tiba ditelepon dari rumah, ya, dia masuk ke ruangan box itu yang ada speaker yang suaranya suara jalan raya. Jadi pas lagi di box itu, halo, ya, gimana, nanti ya ini, aduh berisik di jalan. Wow. Kebayang nggak? Itu artinya diimajinasiin tuh. Gimana supaya para pria-pria tidak bertanggung jawab yang penuh dengan tipu daya gitu ya, bagaimana supaya bisa get away gitu loh. Nah bayangkan kalau di luar sana banyak orang menggunakan kreativitasnya dengan luar biasa. Menurut saya, apalagi kita, orang-orang yang punya tanggung jawab buat keluarga, yang mengerjain yang terbaik buat keluarga. Yes. Saya sendiri merasa saya punya hutang. Hutang gimana? Gue sendiri punya hutang untuk ceritain yang namanya kita berani untuk berimajinasi. Tahun 2008 saya join Prudent, 2007 akhir, kan kode agent udah keluar dari 2007. Saya masih ingat 2007, Henry ajakin kita, oke, leader gue Henry, ajakin kita, dia pinjem ruangan, ada satu ruangan sekretariat gitu di Jalan Bungkur, dia set kayak meja-meja, saya masih ingat, oke, saya sama Yoke datang, saya nggak tahu soal produk banyak, saya nggak tahu soal API, gua nggak ngerti banyak soal prudential training, belum pernah sama sekali, zero training. Di momen 2007 akhir itu, oke, Henry kumpulin, Henry ceritain perlunya orang punya visi, oke, perlunya tahun itu ngejar ke destination, yaitu ke Turki, ya. Destinasinya juga belum tahu kemana, seingat gua ya, karena baru di Januari kalau nggak salah baru tahu.
Jadi destinasi masih nggak tahu, tapi Henry dengan asik banget ya ceritain bahwa visilah yang bawa kita keluar dari kehidupan kita hari-hari ini. Oke, keberanian untuk kita memberanikan membayangkan, aduh kayaknya perlu ke sana ya, kayaknya itu Tuhan sediain buat kita ya. Daerah-daerah luar negeri yang bagus-bagus Tuhan sediain bukan buat burung, bukan buat monyet tinggal di sana, bukan, tapi buat Anda dan saya boleh melihat semua itu. Jadi gue ingat, sekali lagi saya nggak tahu API, saya produk nggak terlalu tahu, training belum pernah. Henry challenge banyak dari kita. Oke, siapa lu yang mau ngejar Star Club, double Star Club? Saya masih ingat, Iyung bilang gini. Oke, teman gue Iyung di Rock ya. Saya mau Star Club, Hen. Oke. Wah, gue sama Yoke ini Iyung aja Star Club nih. Ya nggak? Ini Iyung aja Star Club ya. Saya nggak yakin tuh alasan yang cukup baik dalam hidup kita waktu itu ya. Cuman oke. Pokoknya berdua lah ya. Iya, pokoknya Hen, gue mau yang berdua apa Hen? Double Star Club. Oke Hen, gue mau double Star Club. Henry bilang gini, kalau lu dapet Star Club, ya, dan lu achieve, lu bayar 5 juta sama gue. Gue akan kasih lu 5 juta. Kalau lu nggak achieve, ya, lu bayar gue 5 juta. Di tahun 2007, teman-teman. Sekali lagi, agent belum ada produksi. Kalau lu, Andre, lu mau double Star Club. Kalau lu achieve double Star Club, gue kasih lu 10 juta, Andre. Oke, tapi kalau lu nggak achieve, lu bayar ke gua 10 juta. Wow. Oke, Hen, siap, berani, Hen. Saya nggak tahu tuh ya, sekali lagi ya, dunia prudensial masih buram. Ya, tapi karena gua tahu bahwa, seru lah nih, yuk kita kejar bareng. Oke, sekali lagi, sebelum itu nggak ada bayangan. Apa itu Star Club, apa itu closing, belum pernah closing. Nol. Nol tok gitu ya. Belum pernah. Tapi imajinasi dan iman dan 10 juta kayaknya ada waktu itu kalau gue pribadi ya. Dan ketakutan bayar 10 juta ya. Cukup ada. Oke Hen, yuk double Star Club. Mungkin teman-teman beberapa tahu ceritanya. Saya itu PCC, seharusnya dapat PCC. Cuma karena salah hitung bonanza. Gua komplain kurang cuma 10 juta salah hitung bonanza. Dulu Henry bilang 10 jutanya ada, tapi pasti terakhir Andre ternyata nggak ada Andre. Oh ya uslah nggak apa-apa Andre, nggak apa-apa Hen. Kenapa? Karena dari awal yang kita kejar adalah double Star Club. So buat teman-teman partner hari ini, oke? Kalau Anda sekarang udah coba bantu orang, udah coba activity, atau ini mungkin session pertama kali lu hadir di ruang keluarga legacy. Oke? Saya mau bilang, apa yang Ray alamin, apa yang kebetulan kami alamin. Kami mau ceritain bahwa dengan lu punya sebuah visi, dengan lu berani mengimajinasikan, orang-orang hebat punya imajinasi yang baik, yang akhirnya imajinasi dan visi itulah yang menarik hidup mereka. Buat kita di legacy semua para leader. Kerinduan kita, visi kita adalah melalui tangan kita. Oke, Tuhan pakai kita untuk kita boleh membangun hidupnya orang. Bukan sebuah goals yang kecil-kecil, tapi sebuah goals yang sangat besar menurut saya. Yang sampai hari ini saya suka bilang, saya juga nggak tahu siapa yang udah capai ini di seluruh Prudential, gue juga nggak tahu. Oke, tapi kita tahu, saya tahu bahwa in this place, we believe in greatness. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen punya sebuah visi yang besar, oke, mulai dari mana teman-teman partner? Yuk, mulai dari tahun ini. Ada sebuah destinasi, tadi kalau ngeliatin Ray, ya, foto-fotonya ini, foto Andre sama Yoke di background saya. Oke, kalau lu liatin orang lagi di luar negeri, kita lagi di London, hampir semuanya senyum, senang. Itu pula yang lo akan dapetin kurang lebih ketika lo ada di sana. Ketika lo bisa bawa papa, bawa mama, bawa istri atau suami. Oke, ketika Anda sebagai leader boleh
membangun hidup orang sehingga orang-orang yang lu bangun hidupnya tahun ini berangkat ke London bareng-bareng, berangkat punya destinasi bareng-bareng. Oke. Yes, Cing Cing. Message ini buat Cing Cing banget. Oke, saya bicara hari ini buat semua teman-teman yang saya tahu di Legacy. Ada orang-orang yang punya visi yang besar. Oke, ada orang-orang yang terpanggil, yang dalam hidupnya sudah terconnected, punya panggilan itu untuk come on, there is more than this in your life. Yes. Ada hal-hal yang hebat, yang lebih besar dari apa yang Anda alamin hari-hari ini. Oke, saya pribadi nggak tahu tuh yang namanya Star Club, Double Star Club. Gue mau kejar. Oke, kalau lu hari-hari ini udah lebih ngerti, jangan biarkan situasi, kondisi, masa lalu mendikte kehidupannya lo. Bagaimana caranya mereka mendikte hidup lo? Mulai dari keadaan ini mendikte supaya lo nggak punya imajinasi. Hidup dalam pity party, hidup dalam kekalahan, tapi biarlah kita didapati, kita para pemimpin-pemimpin yang ada di Legacy, kita para partner yang ada di Legacy. Biarlah hidup kita didapati, kita punya big vision. Kita bukan orang-orang dengan small vision, bukan. Kita orang-orang yang great vision. Kita melakukan hal-hal yang awalnya dibilang impossible. Mungkin hari ini ada orang yang bilang, keluarga lu bilang, hey, lu masih muda, nggak mungkin berangkat ke London. Hey, lu nggak tahu ya siapa lu. Lu nggak akan dapat yang namanya Star Club. Promosi bukan buat lu. Promosi mah buat orang-orang yang spesial. Kayak Abai, kayak Lydia misalnya, kayak Bung Benny, kayak Bapak Revin. Nah, mereka tuh orang-orang yang bisa promosi. Bukan buat lu. Tapi hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua. Punya imajinasi. Yes. Berani punya imajinasi. Oke, ketemu sama leader lo. Secepatnya. Oke, bilang, Ko Andre, Ko Willy, oke, Pak Ivan, Ibu Ida, Ibu Silvi, Pak Abai. Tanya sama leader lo. Hey, gue gak mau biarin momen hari ini berlalu begitu aja. Gue gak mau biarin apa yang gue dengar berlalu begitu aja. Gue pengen punya challenge itu. Gue pengen punya visi itu. Oke, count me in. Ikut sertakan gue. Kalau hari-hari ini kita mungkin belum bisa melihat sebuah visi yang besar. Tanya sama leader lo. Ambil visi dari Legacy. Oke, untuk kita membangun 1000 orang, saya perlu bilang, saya butuh semua dari Anda. Saya butuh Anda semua untuk kita bersama-sama membangun 1000 pemimpin. Memimpin 1000 pemimpin. Sampai ketemu teman-teman di London. Oke. Sampai ketemu teman-teman di Edinburgh. Tahun ini jadi tahun buat kita mulai menata dan kita mulai memberanikan diri. Mungkin 3 tahun yang lalu pernah berangkat ke Belanda. Saya tahu Bang Frankie, Mbak Dian pernah berangkat ke Belanda. Oke, itu beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun ini, yuk Mbak Dian, Bang Frankie, yuk kita kejar berangkat ke London. Yeah. Ko Wendy, ayo. Oke, beberapa orang yang saya lihat. Siapa yang mau ke London, teman-teman? Bolehkah unmute? Siapa yang mau ke London, teman-teman? Yes. 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 Oh, harus ada. Mau banget. Ingin, aku ingin. Yes. Cisyam udah beres kali Cisyam. Edinburgh juga udah beres. Oke. Teman-teman, bikin goals-nya in written, tertulis. Oke. Bilangin sama anak-anak, bilangin sama suami, bilangin sama istri. Anak gua Sevo bilang gini, Papa, kalau Papa ke London, ya kita mau ikut juga dong, Papa. Ya, wah. Bukankah itu sebuah tantangan yang bagus? Ya, oke. Bukankah itu sebuah challenge yang bagus? Saya anak 3,
Jadi nggak mungkin bawa satu, Om. Ya, pasti bawa tiga-tiganya. Istri satu, jangan lupa. Istri satu ya. Oke. Jadi, teman-teman, hari ini kita tahu bahwa Anda bukan dipanggil jadi orang-orang yang mediocre. Jangan kamu yang jadi orang kecil. Punya hidup yang besar. Thank you banget.